Anak asisten rumah tangga, Fang Hua terlihat uring-uringan sendiri. Hari itu dia merasa marah dan jengkel pada Fang Hua. Beberapa hari yang lalu dia ikut mendaftar, liburan ke sebuah pulau untuk 7 hari. Sore itu dia mendatangi Fang Hua untuk meminjam uang namun ditolak. Bagi Fang Hua ini bukan soal uang, namun lebih ke bagaimana mengendalikan diri dan menghindari hidup mewah, sesuatu yang belum saatnya dinikmati anak asisten rumah tangganya. Waktu pembayaran semakin dekat dan sekali lagi dia menghubungi Fang Hua untuk meminjam uang, namun tetap ditolak Fang Hua. Sementara itu dia sudah cerita ke banyak orang tentang rencananya ikut liburan ke sebuah pulau. Hampir semua teman-teman kampusnya sudah mendengar hal. Dia pun berkata, "Nanti kalian cukup lihat saja di Instagramku, aku akan live di sana." Anak asisten rumah tangga Fang Hua itu pun semakin marah. Dia merasa niatnya tidak didukung Fang Hua. Kenapa Fang Hua tidak memberiku pinjaman uang? Itu kan uang kecil bagi Fang Hua. Hampir 30 tahun orang tuaku bekerja pada keluarganya. Apakah hal ini tidak diperhitungkan? Pemirsa Sang Taipan yang berbudi luhur, anak asisten rumah tangga itu sebenarnya tahu bahwa hidup keluarganya dijamin oleh Fang Hua, termasuk biaya kuliahnya. Tetapi apa yang membuat dia bisa seperti itu? Apa yang membuat manusia bisa lupa diri? Bukankah seharusnya orang menghargai budi baik orang lain, apalagi budi baik selama bertahun-tahun? Apakah Anda juga pernah merasakan berada di posisi Fang Hua? Liburan ke pulau itu tinggal kenangan bagi anak asisten rumah tangga Fang Hua. Sekarang kemanapun dia pergi, dia selalu menceritakan kejelekan dan kekurangan Fang Hua. Teman-teman kampusnya, tetangga, dan semua orang sudah mendengar hal itu. Bahkan hal ini pun diceritakannya di Instagram dia. Ketika teman-temannya datang ke rumah dan menceritakan hal itu kepada Fang Hua, dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya sudah tahu itu sejak lama. Ini bukan kali pertama dia melakukan itu. Saya menganggap jika orang lain membuatmu susah, itu adalah tumpukan rejeki. Dan jika perbuatan kamu benar, kamu difitnah dan dipersalahkan, tapi kamu menerimanya, maka akan datang kepadamu rezeki yang berlimpah ruah. Jadi tidak ada gunanya saya membalasnya." Ada satu cerita moral yang menarik tentang 100 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan inilah yang sekarang saya alami. Fang Hua pun berkata, "Silahkan kalian makan dan minum, saya akan ceritakan kisah ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti sikap saya." Ada seorang biksu yang sedang menulis 4 soal matematika. 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, 9 tambah 9 sama dengan 19. Para murid serentak berkata, "Guru, ada satu soal yang Anda salah menghitung." Biksu itu berkata, "Iya, semua orang bisa melihat dengan jelas. Ada satu soal yang saya salah menghitung. Tetapi ada 3 soal sebelumnya, jawaban saya betul. Mengapa tidak ada orang yang memuji saya? Dan kalian hanya melihat 1 soal yang saya menjawab salah." Hal yang sama berlaku untuk kita semua. Kita memperlakukan orang lain 100 kali dengan baik, tapi kalau ada 1 masalah yang membuat mereka tidak berkenan di hati, mereka akan langsung mengabaikan 100 kebaikan Anda. Semuanya mereka lupakan. Inilah yang dimaksud 100 dikurangi 1 sama dengan 0. Inilah etika kemanusiaan. Pemirsa Sang Taipan yang berbudi luhur, apa yang terjadi dengan Fang Hua pernah juga terjadi pada kita. Apa yang terjadi dengan anak asisten rumah tangga Fang Hua pun juga pernah terjadi dengan kita. Semua orang tentunya pernah melakukan kesalahan
dan semua orang juga pernah menanam kebajikan. Pelajaran moral 100 dikurangi 1 sama dengan 0, ini akan sangat menyentuh hati kita dan mengubah pandangan kita. Pandangan dan cara kita mensikapi kejadian-kejadian di sekitar kita. Pemirsa Sang Taipan yang berbudi luhur, inilah etika kemanusiaan itu untuk mencapai keharmonisan. Jadi manusia itu belajar mengingat kebaikan orang lain, kurangi dendam kepada orang lain. Jangan karena sebuah hal kecil, lantas kita langsung menyangkal sifat atau karakter dari seseorang. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelemahan. Setiap orang bisa egois dan membuat kesalahan. Jadi di dalam kehidupan keluarga dan dalam berhubungan dengan orang lain, kita harus lebih banyak melihat kebaikan orang lain dan kurangi memikirkan kekurangan orang lain. Dengan demikian, masyarakat akan harmonis, keluarga juga akan harmonis, dan dunia baru bisa damai. Sering-seringlah mengingat kebaikan orang lain, hidup dengan hati yang bersyukur. Anda akan mendapatkan kasih sayang, kalau tidak semua kebaikan itu akan sia-sia. Orang yang belajar Dharma harus memahami bahwa kita semua memiliki kekurangan, jadi harus bisa mentoleransinya. Kita semua mempunyai kelebihan, maka dari itu kita harus belajar menghargai atau menghormati orang lain. Kita semua memiliki karakter, jadi kita harus belajar saling mengalah. Kita semua punya pendapat, jadi kita harus belajar saling menerima satu sama lain. Kita semua mempunyai kesedihan, jadi kita harus bisa menghibur satu sama lain. Kita semua mempunyai sukacita, jadi di antara kita harus berbagi satu sama lain. Kita semua mempunyai kelebihan, maka dari itu kita harus belajar menghargai dan menghormati orang lain. Kita semua mempunyai karakter, jadi harus belajar mengalah. Kita semua mempunyai pendapat, jadi kita harus bisa saling menerima satu sama lain. Kita semua mempunyai kesedihan, jadi kita harus bisa saling menghibur satu sama lain. Kita semua punya sukacita, jadi di antara kita harus saling berbagi satu sama lain. Jodoh di kehidupan masa lalu yang membuat kita sekarang bisa hidup bersamaan. Salinglah menyayangi satu sama lain. Jodoh di kehidupan masa lalu yang mempertemukan kita di masa sekarang, jadi sayangi dan hargailah keluarga dan teman-teman kita. Jangan sampai kita menyesali dan merasakan sakit seumur hidup akan sebuah kehilangan. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan.